diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Dan iman pada takdir, hari kiamat, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu iman yang diucapkan dengan lisan. Tadi kan dengan hati. Nah, yang dengan lisan itu mengajarkan kepada setiap manusia, setiap muslim itu untuk menjaga lisan. Jadi lisan kita itu tidak sembarangan, supaya tidak menyakiti hati orang lain juga. Nah selanjutnya cabang iman yang dibuktikan dengan perbuatan. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Iman bukanlah sekadar amalan yang secara lahiriah menunjukkan kesan dan penampilan seolah-olah seorang begitu beriman. Jadi iman itu tidak digambarkan oleh contoh kayak tadi coba Mas Faris baca, Mas Faris. Hari yang tadi tentang pembahasan iman ini di pusat dari keyakinan seseorang adalah hati. Terus orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya di setiap adalah sama, sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan, dan sikap hidup yang teguh. Jadi lisan kita itu dijaga keimanannya. Tadi yang pertama hati kita, terus lisan kita, dan yang ini lahir. Ya, coba namanya. Secara lahiriah menunjukkan kesan dan penampilan seolah-olah seseorang begitu beriman. Sebab orang-orang munafik tidak sedikit yang secara penampilan lahiriah mempertontonkan rajin ibadah dan berbuat baik, sedangkan terdapat pertentangan dan kontradiksi dalam hati mereka. Sholat apa tapi kan masih mengunjing orang itu sarang dosa kan. Terus sama aja dulu beriman cuma kelihatannya aja. Jangan lihat luarnya. Jadi kan banyak ibaratnya di desa saya juga sih ada. Mengaku baik kan tapi memaksa gitu loh. Kan sama saja bohong. Jadi imannya belum. Kita boleh apa ya namanya? Ditugaskan untuk saling mengingatkan ya Bu, bukan untuk memaksa. Jadi ketika kita sudah mengingatkan tapi semisal yang diingatkan tidak sadar ya sudah, karena kewajiban kita hanya untuk saling mengingatkan. Nah, semisal yang mengajak mengingatkan Bapak Allah, tapi kan dosanya malah lebih tinggi gitu kan. Kan tukar tambah masih kurang Mas. Jadi tolong ya. Jadi yang pertama itu kan cabang iman yang berkaitan dengan hati, lisan, dan perbuatan. Nah itu kita jaga semua lah dari hati kita dalam imannya, supaya orang yang beriman itu hatinya tenang. Orang tenang itu udah pasti senang. Orang senang belum tentu tenang, tapi orang tenang itu udah pasti senang. Nah, lisan kita juga dijaga keimanannya dan perbuatannya. Oke? Untuk paham ini semuanya paham? Mau tanya Pak? Nanti dulu ini satu lagi. Dan hikmah dan manfaat su'abul iman.
stabil